Okay, good morning, everyone. Welcome to the other sessions of English Proficiency Test from UPT Bahasa. Okay, so today we're going to continue with the TOEFL reading questions. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar skill 1 dan 2, hari ini kita akan masuk ke skill 3, 4, dan 5, yaitu directly answered question, pertanyaan yang kita jawab langsung. Okay, without further ado, let's get started. Directly answered questions. Beberapa pertanyaan dalam tes TOEFL membutuhkan jawaban yang langsung tertera dalam teks. Artinya kamu harus menemukan jawaban tanpa harus menyimpulkannya. Oke, ini yang kita sebut dengan directly answered questions. Jadi tanpa kalian membuat kesimpulan, jawaban di situ sudah jelas ya. Tanpa kalian harus benar-benar 100% memahaminya, jawaban tersebut sudah ada di sana. Oke, so it's going to be easy for us, sangat mudah bagi kita untuk menemukannya di teks. Nah, hari ini kita akan masuk ke 3 bagian ya. Yang pertama adalah state detail questions, kemudian unstated detail questions, sama pronoun reference questions. Yang pertama, jawaban yang dimana di situ stated detail questions. Jadi detail atau jawaban yang terkait dengan informasi-informasi yang rinci atau detail, dan di situ dinyatakan dengan jelas ya. Oke, di skill 4, kebalikannya, kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang dimana di situ jawabannya berupa informasi yang rinci namun unstated atau tidak dinyatakan dengan jelas. Artinya, that information, that information diperlukan atau kita perlukan dengan benar-benar membuat kesimpulan atau memahaminya secara menyeluruh seperti itu. Sama yang di skill 5, we will have pronouns reference question. Okay, the skill 3, answer stated question correctly. A stated detailed question asks about one piece of information in the passage rather than passage as a whole. The answer to this question are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a statement of what's given in the text. Jadi di sini menyatakan secuil informasi dalam teks, bukan keseluruhan informasi dalam teks ya. Jadi informasinya di situ ada di bagian tertentu karena mencakup informasi yang sifatnya adalah detail ya, tidak menyeluruh. Jawaban tercantum secara berurutan dalam teks, dan jawaban yang benar seringkali pernyataan ulang dari apa yang ada dalam teks. Oke. Nah, biasanya informasi yang disampaikan di situ berurutan ya. Jadi jawabannya berurutan di dalam teks, dan jawaban yang benar itu seringkali sebenarnya merupakan pernyataan ulang ya, atau istilahnya merupakan kalimat yang sama dengan apa yang ada di teks. Oke, kita lihat contoh di sini. The passage indicates that gemstone, kita berbicara masalah gemstone. Oke. Kalau kita lihat di pilihan jawaban pertama, was settled in 1633. Jawaban A di situ salah karena Williamsburg that was settled. Yang menetap di 1963 itu bukan gemstone ya, tapi Williamsburg. Oke. So di situ jawabannya kurang sesuai. Yang A. Yang B, was settled 26 years after Williamsburg. Jawabannya bukan after, tapi before. Okay. 26 years after the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Oke, jadi kalau kita bilang jawaban yang B kurang sesuai karena menggunakan before di situ ya. Oke, jadi jawaban salah karena Jamestown menetap, sebelum, bukan sesudah Williamsburg. Jadi Jamestown dulu, baru Williamsburg. Jawaban D di situ juga kurang sesuai karena Middle Plantation itu bukan nama dari Jamestown itu sendiri, tapi Williamsburg itu. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang C, karena dalam teks sudah mencantumkan secara detail bahwa Jamestown was the first permanent English colony in America. Di situ jelas ya. The first permanent English colony in America. Jadi jawabannya adalah C, was the first permanent English colony in America. Oke, jadi kita lihat informasi yang disampaikan di situ kurang lebih merupakan pengulangan dari apa yang ada di teks. Selanjutnya, still the text question. Di sini ada beberapa tipikal pertanyaan yang bisa kita lihat ya, seperti misalkan, according to the passage, it is stated in the passage indicates that, or which of the following is true. Jadi semuanya kurang lebih menyatakan tentang according to the passage, it is stated, dinyatakan ya, secara umum berarti informasi yang ada di situ sudah dinyatakan dengan jelas ada di teks ya, jadi kita tidak perlu menyimpulkan informasi tersebut. Oke, choose keywords in the questions. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan memilih kata kunci di pertanyaan tersebut. Setelah itu, we can skim in the appropriate part of the passage for the keyword and ideas. Setelah kita menemukan kata kunci atau clue dari pertanyaan tersebut, silakan kalian cari informasi atau bagian passage bagian kalimat di dalam paragraf tersebut yang dimana di situ mengandung
keyword atau kata kunci tersebut. Kemungkinan jawabannya dari sekitar sana ya. Read the sentences contain the keywords or ID carefully. Nah, barulah kalian akan menemukan bagiannya di situ. Jadi dibaca dengan seksama, pastikan apakah jawabannya atau poin yang disampaikan di situ memang sudah sepenuhnya benar atau tidak. Kalau misalkan masih agak bingung, cobalah kembali ke pertanyaan lagi. Dipahami lagi pertanyaannya, kemudian coba cek kembali di jawaban tersebut kalau kurang yakin. Eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Nah, kalau sekiranya di situ kalian ada beberapa soal atau beberapa jawaban yang kiranya di situ sudah jauh dari kata benar, maka silakan kalian coret saja ya, dieliminasi. Okay. So for example, according to the passage, what happens during an ice age? Okay. Jawabannya tersebut, jawaban di situ langsung ya tercantum di kalimat pertama yaitu ice ages. Those period when ice covered extensive area of Earth are known to have occurred at least 6 times. Jadi those period when ice covered extensive area of the Earth. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ice covers a large portion of Earth's surface. Jadi jawabannya adalah Charlie. Okay, another example, contoh lain di situ, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Okay, nah di situ the passage how many different methods. Kita lihat jawaban B di situ ada 2. Perhatikan kalimat kedua dan kalimat ketiga dari passage ini ya. Oke, jadi past ice age can be recognized from rock strata that show evidence of firm material deposit by moving walls of ice or melting glacier. Ice age can also be recognized from land formations. Jadi yang pertama dari rock stratanya, kemudian yang kedua dari land formationnya. Okay, so if I could show you here, should be somewhere rock strata, kemudian ada walls, yep. Land formation. Jadi ada 2 di situ ya. Different methods of recognizing past ice ages. Oke, jadi jawabannya adalah beta. Kita masuk ke skill 4 yaitu find and stated detail. You will sometimes be asked in the reading sections of both the TOEFL test and the computer TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Oke. Nah, untuk bagian ini kita memang akan mencari informasi yang kebalikannya. Kalau tadi stated berarti di sini unstated detail. Jadi kita akan mencari informasi yang tidak dinyatakan di situ ya. Oke, informasi yang tidak dinyatakan dalam teks. Pertanyaan seperti ini terdiri dari 3 jawaban yang tercantum, disebutkan atau benar dalam teks, dan 1 pilihan jawaban yang tidak tercantum dalam teks. Jadi 3-nya tercantum, kemudian 1-nya itu yang tidak tercantum, yang merupakan jawabannya. Oke, kita lihat contoh di sini. Which of the following is not true about the word gadgets? Apa yang tidak benar atau tidak dinyatakan terkait dengan gadgets? Jawaban A, C, dan D, ya, oke. Jadi soal ini menanyakan hal yang tidak benar terkait dengan gadget. Perhatikan kata gadget dalam teks untuk menemukan informasi yang salah. Kita cari informasi terkait dengan gadget di situ ya. Jawaban A, C, dan D semuanya benar berdasarkan konteks. Jadi jawaban ini salah. Oke, jadi A, it's used to name something when the name is not known. Di situ ada ya. Oke. Kemudian yang C, it's most likely come from a word in the French language. Di situ ada gadget yang from the French word. Kemudian yang D juga ada its first noun use was by British sailors. Oke, ada British sailors di situ di tahun 1850. Jadi A, B, dan D situ A, C, dan D benar ya. Yang kurang sesuai adalah B, it was used at the beginning of the 19th centuries. Oke, nope. Oke, jadi di situ first use-nya malah sebelum 19th centuries ya. Oke, jadi jawaban yang kurang sesuai adalah yang beta. Oke. Should be in the middle of 19th centuries. Oke. Jadi bagaimana kita menemukan tipikal soal seperti ini? So you can have a look here. Seperti misalkan which of the following is not stated, not mentioned, not discussed atau keempat-empatnya ini menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di situ unstated detail ya. Oke, how to answer the question? Choose a keyword in the question. Sekali lagi choose the keywordnya, kemudian scan the appropriate place in the passage for the keyword. Jadi kalau misalkan sudah tahu keywordnya, cari posisi passage di mana di situ menurut kita sudah tepat bagiannya di situ, and then read the sentence that contains the keyword or ID carefully. Jadi di bagian itu silakan dibaca ya, dibaca dengan seksama.
Oke, untuk menemukan jawabannya. Look for answers that are definitely true according to the passage. Eliminate these answers. Carilah jawaban yang memang sekiranya di situ sudah ada di teks. Berarti jawaban itu kurang sesuai. Karena yang kita cari adalah jawaban yang tidak dinyatakan dalam teks. Oke. Let's have a look to the exercise here. All the following are true, but plus plasma except that. Oke. Kalau misalkan kita lihat, yang pertama, it's deeply colored liquid. Oke. Nah, di situ ada kata deeply colored liquid. Oke, jadi kalau kita misalkan lihat ada colorless liquid yang kita katakan berarti berkebalikan ya. Karena deeply colored liquid itu berarti dia punya warna yang cukup pekat. Oke, jadi A di situ tidak sesuai dengan informasi yang ada di teks. Jawaban B, blood cells have been taken out of it. Itu benar. Oke, have been removed. Patrons are often transfused with it. Patients are often transfused. Yep, it's often used in transfusions. It's generally more important to patient than other parts of the whole. Yes, it's generally needs plasma patient more than the other components. Jadi B, C, dan D sudah ada di teks, berarti jawaban yang paling sesuai adalah alpha. Karena bertolak belakang. Kalau di teksnya dinyatakan liquid yang tidak terlalu berwarna atau cairan yang tidak terlalu berwarna, sementara yang A di situ cairan yang memiliki warna pekat. Oke, kita lanjut. Which of the following is not stated about the whole blood? Oke, whole blood. Jawaban A, B, dan C di situ ada ya. Jadi A, it's different from plasma. Yes, it is. Oke. Plasma differs in several important ways from whole blood. It cannot be dried, yang B. Oke, plasma can be dried and stored while whole blood cannot. Jadi whole blood tidak bisa dikeringkan. It's impossible to keep in a storage for a long time. Yes, plasma can be dried and stored, tapi tidak untuk whole blood. Jadi it's not stored, it cannot be stored. Jadi jawaban yang sesuai adalah it's a clear colorless liquid. Oke, clear colorless liquid itu bukan whole blood, dia merupakan ciri dari plasma ya. Jadi yang dia kurang sesuai. Oke, jawabannya adalah delta. Next, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu find pronoun reference. Oke. Pertanyaan yang meminta kamu untuk menentukan noun, kata benda mana yang dirujuk oleh pronoun atau kata ganti tersebut. Noun digunakan lebih dulu dalam teks, kemudian pronoun digunakan setelahnya. Ketika menentukan pronoun merujuk ke noun apa, perhatikan kalimat sebelum pronoun untuk menentukan nounnya. Oke. Jadi kita akan mencari kata ganti dari kata benda itu. Dan silakan kalau misalkan terkait dengan kata ganti, berarti kalian harus merujuk kepada kata benda terakhir yang disebut sebelum pronoun itu muncul. Oke, kita lihat di sini. The pronoun they in line 5. Di situ ada kata they ya. Nah, they, jadi kita lihat kepada kata benda sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Berarti they di situ mengacu kepada these plants ya. Humid areas di situ tidak muncul sebelum kata they. Oke. Humid areas display. Oke, alright. Jadi ada beberapa di situ ya. Disgustive fluids muncul setelah pronouns. Jadi jawaban D kurang sesuai karena muncul setelah they itu sendiri. Kemudian ada humid areas yang muncul sebelum kata they. Kemudian these plants yang muncul sebelum kata they, dan insects yang muncul sebelum kata they. Tapi sekali lagi kita coba have a look to this ya. Kita coba sesuaikan, cobalah ganti pronounnya dengan kata-kata tersebut untuk menentukan jawabannya. They have digestive fluids. Oke, berarti di situ mengacu kepada bukan trap insects ya, bukan insects, oke, bukan plants, bukan humid areas juga. Jadi yang lebih tepat adalah these plants. Oke, jadi jawabannya adalah beta. Oke, berikut ini contoh soal yang mungkin kalian temukan nanti di pronouns reference. The pronoun blah 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 in line X refer to which of the following? Look at the word X. Click on, itu untuk computer only. The line where the pronoun is located is given in the questions. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Oke, jadi kata benda yang merupakan yang perlu diganti itu biasanya muncul sebelum kata ganti itu sendiri. Locate the pronoun in the passage. Silakan kalian cari pronoun in the passage. Cari jadi pronoun yang mana, kemudian setelah itu cari kata benda yang muncul sebelum pronoun itu. Kalau ada beberapa dari kata benda yang muncul, oke, maka silakan kalian coba memastikannya, memasangkannya. Kalian coba ganti dengan pronoun tadi. Kalau sesuai ya atau match ya secara meaning ataupun juga secara grammatical, secara meaning khususnya, maka berarti kemungkinan jawaban itu yang paling sesuai.
Oke. The pronoun it, di situ ada kata it ya. It is a bright moon, oke? It is a bright moon. Jadi it di situ mengacu kepada the harvest moon ya. Oke. Dia salah karena muncul setelah pronoun. Oke. The night itu muncul setelah pronoun, yep, the night. Kemudian equinox, the sun, and the harvest moon dimasukkan ke kalimat kedua untuk menentukan yang benar. Jadi ada kata the equinox ya. Equinox, oke. Di sini ada kata equinox, kemudian ada the sun ya. Kemudian ada harvest moon, oke. Nah, karena terkait dengan moon, berarti kemungkinan besar jawabannya adalah harvest moon. Selanjutnya, the pronouns it in line 2 refer to from time it has grown in popularity. Berarti kita cari kata benda yang muncul sebelumnya. Ada Mandy Grass di sini, kemudian America ya, kemudian French colonists. Ada beberapa di situ ya. Yang D salah, New Orleans karena muncul setelah pronoun. New Orleans itu ada di belakang, jadi kemungkinan besar salah. Mandy Grass, Friends, and That Time dimasukkan ke kalimat kedua untuk menentukan yang benar. Oke. Ada that time, for that time it has grown ya, kemudian ada Mandy Grass and the others dan lainnya. Oke, jadi jawaban yang paling sesuai di situ adalah Mandy Grass. Oke, so the answer would be A. Right, so that's going to be all for today. Jika ada yang ditanyakan silakan nanti bisa langsung japri di grup ya. Dan semisal ada hal terkait dengan latihan dan lain sebagainya, do let us know. Okay, thank you so much everyone, and yep, hopefully see you next week for other TOEFL reading section.